Oke, kita lanjut lagi. Setelah Anda tadi menemukan atau mencari tingkat perputaran piutang usaha, mencari tingkat perputaran persediaan, sampai dengan menentukan persentase pengeluaran modal atau capital expenditures terhadap pendapatan. Oke, berikutnya Anda bisa setelah itu Anda bisa membuat estimasi, ya, membuat estimasi untuk laporan posisi keuangan PT Semen Indonesia tahun 2019, tahun 2020, tahun 2020 ini estimasi laporan posisi keuangan PT Semen Indonesia tahun 2020. Pertama, Anda tentukan piutang usaha. Piutang usaha ini Anda peroleh dari pendapatan 2020 dibagi account receivable turnover. Ya, account receivable turnover yang Anda tadi sudah cari di yang sebelumnya, ya. Account receivable turnover kan ketemunya 6,58. Kemudian Anda masukkan di sini. Nah, estimasi piutang usaha PT Semen Indonesia tahun 2020, pendapatan 2020, pendapatan yang baru 2020 dibagi dengan account receivable turnover sekian, jadi ketemunya sekian. Ini piutang usaha. Berikutnya setelah piutang usaha, Anda lanjutkan untuk mencari estimasi persediaan PT Semen Indonesia tahun 2020. Rumusnya sudah ada, sama sebetulnya dengan tadi. Ini saya singkat ya. Ini inventory turnover. Saya hanya mencari yang gampang aja supaya cukup, inventory turnover atau perputaran persediaan. Angkanya dapatnya dari sini, sorry. Nah, inventory turnover sekian. Nah, inventory turnover sekian. Kemudian dimasukkan di sini. 6,76. Ketemunya sekian persediaan. Berikutnya aset tetap. Berapa jumlah estimasi aset tetap PT Semen Indonesia tahun 2020? Nah, ini yang nggak masuk akal. Nanti saya menjelaskan di mana letak tidak masuk akalnya, ya. Di mana letak tidak masuk akal. Nah, ini saya kalau berdasarkan rumus kan ini. Aset tetap, estimasi aset tetap berarti kan aset tetap tahun 2019 ditambah estimasi pengeluaran modal. Nah, ini estimasi pengeluaran modal yang capex tadi itu. Nah, yang ketemunya dari sini. Ya. Tapi ini nggak make sense. Ini tidak make sense karena kalau digabungkan dengan akun yang lain itu tidak make sense. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini berdasarkan buku dulu. Nanti saya jelaskan mengapa tidak make sense. Ini aset tetap tahun 2019 sudah ada muncul aset tetap bersih, ya. Aset tetap bersih tahun 2019 adalah sebesar ini. Kemudian ditambah penjualan. Ini jadi penjualan yang estimasi baru. Yang tahun 2020 estimasi penjualan adalah sebesar ini. 53084,061. Dikalikan estimasi capex capital expenditures tadi sebesar 4,06% atau 0,0406%. 0,0406. Ya, ini. Ketemunya adalah sekian. Nah, estimasi aset tetap PT Semen Indonesia tahun 2019 adalah ini. Nah, ini yang saya bilang tidak masuk akal. Kemudian ada akumulasi. Akumulasi, karena kalau ada aset tetap pasti harus ada akumulasi. Nah, ini akumulasi itu harusnya bukan harusnya, memang rumusnya akumulasi penyusutan aset tetap untuk tahun 2020 estimasinya adalah sebesar akumulasi penyusutan 2019 ditambah beban penyusutan 2020. Itu di mana-mana juga begitu, nggak cuma di ALK aja. Anda cari di financial accounting juga begitu. Nah, hanya saja ini yang saya bilang tidak masuk akal. Estimasi beban penyusutan sebesar ini. 23.
Akumulasi penyusutan cash stated ini ada di laporan posisi keuangan. Estimasi ini dapatnya dari mana? Dari sini saudara-saudara, estimasi penyusutan. Nah, estimasi penyusutan sebesar ini. 27,2% dari 86971.091. Ini tadi kita sudah bahas ya di sesi sebelumnya. Jadi ini kita masukkan di dalam mencari akumulasi penyusutan aset tetap. Akumulasi penyusutan aset tetap. Oke. Nah, ini yang tidak masuk akal. Coba Anda perhatikan angka-angka yang ada di dalam sini. Ya, ini kita kelemahan kita dalam menggali informasi yang bersifat sekunder. Kelemahannya adalah seperti ini. Jadi, bersifat sekunder itu begini maksudnya. Laporan keuangan yang dipublikasikan masing-masing perusahaan itu artinya sekunder, informasi sekunder atau data sekunder. Nanti kalau Anda masuk di Medpen, kuliah Medpen, itu nanti ada data primer, ada data sekunder. Nah, ini termasuk data sekunder. Oleh karenanya ini nggak make sense ini. Masuk aset tetap, estimasi aset tetap 58756.915, penyusutannya sekian. Nggak make sense. Saya tadi sempat browsing laporan keuangan PT Semen Indonesia tahun 2020 yang triwulan 3. Jadi yang diterbitkan September 2020. Ini nggak seperti ini. Jadi kelemahannya estimasi seperti ini. Kelemahannya estimasi ya. Oke. Sudah ya. Saya nanti kalau terlalu lama di sini nanti nggak selesai saya. Kemudian estimasi setelah Anda mencari estimasi akumulasi penyusutan aset tetap, kemudian kita lanjutkan ke estimasi utang usaha. Nah, estimasi utang usaha seperti ini. Beban pokok penjualan tahun 2020, jadi estimasi ini beban pokok penjualan tahun 2020 dibagi account payable turnover. Beban pokok penjualan tahun 2020 dari mana? Dari sini tadi. Beban pokok penjualan tahun 2020. Estimasinya sekian. Kemudian dibagi dengan account payable turnover dari mana? Ini account payable turnover. Ya. Sorry, bukan itu, ini nih. 5,45. Ketemunya sekian. Estimasi utang usaha tahun 2020 sebesar sekian. Nah, sekarang ada estimasi beban yang masih harus dibayar tahun 2020. Ada pendapatan, estimasi pendapatan 2020 dibagi rasio beban yang masih harus dibayar 3,03. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini. Menentukan ini dari perputaran beban yang masih harus dibayar sebesar 33,03. Nah, ini dimasukkan ke dalam untuk mencari estimasi beban yang masih harus dibayar tahun 2020. Ketemunya adalah sebesar 1607147. Yang terakhir adalah utang pajak. Karena perusahaan PT Semen Indonesia ini rugi sehingga beban pajaknya 0. Kalau beban pajak 0, 39,6 dapatnya dari sini. Nah, karena 0 ya sudah 0. Oke, selesai ya. Kita lanjutkan sesi berikutnya.